ada sebuah panggilan kepada Pak Iwan bulan Agustus 2022 ya, itu terkait aduan masyarakat tanggal 21 Desember 2021 tentang dugaan tindak pidana korupsi terkait hibah tanah dari swasta kepada Pemkot sebanyak 8 bidang yang terletak di Kecamatan Mijen, Kota Semarang tahun 2010. Nah, dari aduan itu kan dari Reskrim Suspolda menerbitkan surat perintah tugas tanggal 7 Maret 2022. Nah, informasi dari keluarga itu sekitar bulan Mei, Pak Iwan itu rasan-rasan lah. Mungkin dia sudah ada komunikasi dengan Reskrim Sus kaitannya dokumen tanah itu. Nah, dari dokumen itu bulan Mei itu menurut warga itu bulan Mei Pak Iwan rasan-rasan untuk kesulitan mencari dokumen itu sampai mereka harus mencari di gudang arsip dengan partnernya PNS itu. Nah, kemudian menurut informasi kan pada bulan Agustus 2022 itu Pak Iwan menjanjikan waktu lah kepada Reskrim Suspolda Jateng siap diklarifikasi. Oleh karena itu Polda memberikan undangan melalui kepala dinas untuk klarifikasinya Pak Iwan Budi itu. Nah, keluarga kurang tahu apakah dokumen yang dijanjikan, yang diminta itu ini ketemu atau tidak. Tetapi kalau membaca dari surat panggilan itu Polda membutuhkan dokumen 1 DPA perubahan tahun anggaran 2010 pada bidang aset dan SPJ kegiatannya. Kemudian yang kedua, dokumen lain terkait perkara dugaan korupsi sehubungan tanah hibah itu. Nah, keluarga belum yakin apakah ketemu atau tidak. Tapi umumnya kalau karakter Pak Iwan itu kalau dia menjanjikan ya berarti sudah ada, gitu loh. Nah, karena karakter dia kalau kerja seperti itu. Kalau ya udah, ya berarti tanggal itu dia sudah pasti dapat. Nah, apakah mendekati hari-hari tanggal 25 Agustus 2022 itu kemudian masih ada kekurangan dokumen sehingga barangkali Pak Iwan tanggal 23 sore ke daerah Marina ketemu siapa untuk mencari dokumen itu misalnya, atau dia hanya sekedar survei karena besok pagi mau ketemu orang untuk mengambil dokumen itu di situ misalnya. Karena Pak Iwan itu juga punya kebiasaan survei Mas, kalau janjian sama orang besok dia belum tahu tempat pastinya dia survei dulu. Nah, apakah hari sore itu dia survei karena besok janjian ketemu terus mungkin habis itu mau kegiatan ke Gracia gitulah. Nah, kemudian itu kalau tanggal 24 itu kan kalau menurut keluarga dia tidak berangkat, tidak bawa tas atau dokumen apa-apa gitu. Tapi dari CCTV setelah lewat jalan apa itu di motornya itu diketahui ada cemantel tas gitu loh. Apakah itu dokumen yang kemudian ditutupi dengan tas plastik biru atau bagaimana gitu ya. Nah, apakah itu juga yang dimaksud untuk mungkin tukar-menukar dokumen atau salah satu dokumen yang akan didiskusikan dengan siapa tidak tahu yang mau ketemu di Marina itu gitu loh. Nah, dan kita jadi belum tahu apakah di mana dokumen itu sekarang. Karena tanggal 25 itu kan pertama kalinya Pak Iwan sebenarnya akan di BAP, diklarifikasi gitu. Tapi belum terjadi BAP itu, dia kan udah nggak ada gitu. Itu. Nah, satu pertanyaan, apakah dokumen itu ketemu? Kalau ketemu, di mana sekarang? Apakah dicuri, direbut oleh orang yang menghilangkannya itu? Apakah kemudian itu dibakar atau bagaimana?
Itu belum tahu. Nah, tapi menurut kami mungkin Reskrimsus perlu mengusut keberadaan dokumen itulah. Barangkali malah itu bisa jadi petunjuk juga gitu loh, posisi dokumen itu. Oke. Gitu loh. Mungkin itu petunjuk baru misalnya, oh dulu nyari di gudang arsip dengan siapa, oh ketemu tidak, sekarang di mana, apakah dibakar pada saat kejadian jenazah ibu dibakar atau sebenarnya di Karena nggak ada hilang, maksudnya itu mungkin ada temannya tahu Pak Iwan membuat dokumen yang mau diserahkan Polda tapi ikut hilang misalnya, kan ini belum jelas nih posisi-posisi itu gitu loh. Dan kami belum memperoleh informasi dari polisi tentang dokumen itu seperti apa gambarannya gitu. tas yang cemender itu berarti sudah nggak ada ya di nggak ada di lokasi, nggak ditemukan. Itu posisinya seperti itu sih. Mungkin ya apakah ada dokumen penting yang mungkin ada pihak yang paranoid, jangan-jangan nanti Pak Iwan ngomong masalah ini nih, masalah itu tuh gitu kan, terus dia dihilangkan karena itu ya, barangkali bisa jadi juga. Maka karena kan itu kan mendekati, dia kan mendekati pemeriksaan dan pastinya satu hal yang sangat dicari selama berbulan-bulan adalah dokumen. Betul. Nah itu yang apakah dari mencari apa ya, maksudnya informasi terkait dokumen itu apakah bisa ke fakta baru lagi. Nah ini yang saya rasa perlu dikejar juga baik oleh penyidik Reskrim Polrestabes maupun Reskrim Suspolda mengenai keberadaan dokumen itu sebetulnya apakah sudah pernah di tangan Pak Iwan kemudian hilang bersama Pak Iwan atau posisinya di mana sekarang. Masyarakat Kota Semarang itu terkait aduan dari aliansi masyarakat Kota Semarang, kami lalu menerima masukan aduan tersebut. Namun demikian setelah kami telusuri, ya, kami sampai dengan saat ini belum bisa menemukan siapa orang yang membuat surat aduan tersebut. Baik aliansi masyarakat sendiri, ya, kita sudah berupaya untuk mencari, kemudian ada nama di situ, kita juga berupaya untuk mencari kemungkinan nama tersebut, ya, lalu ini ternyata bukan. Jadi tidak ada nomor ID dan ya, hanya nama. berarti apakah bisa dikatakan itu fiktif atau gimana Pak pelapornya? Dibilang fiktif ada namanya, tapi tidak bisa dihubungi. Tapi ya nggak tahu ini apakah dia itu legalitasnya ada atau kan dia belum bisa mengatakan, belum menemukan hasil daftar register atas nama itu. Aduannya ke Krimsus ini atau ke Polda Jateng waktu itu? Mengadunya, mengirimkan layangan. Bentuknya surat. Oh surat. Surat dikirimkan ke sini. Memang ke sini. Via pos kurir atau gimana gitu? Kami terima via pos. Via pos ya. Jadi mengirimkan pos kayak surat kaleng gitu ya. Oke. Pak terus ini Pak terkait Pak Iwan Budi waktu mau diperiksa itu ada berkas-berkas yang diminta itu apa aja sih Pak? Kami kan tidak bisa mengatakan secara gamblang. Tapi pada saat kami ketemu di luar tim, ya, Pak Iwan Budi sudah menyampaikan dan juga sudah mengirimkan beberapa dokumen, bentuknya soft copy. Itu baru beberapa yang diminta. Baru beberapa yang lain belum masuk berarti Pak. Yang lain belum masuk. Tapi saksi-saksi yang lain itu juga ini juga Pak apa juga ditanyakan terkait berkas-berkas itu atau gimana? Ya kami kan polisi kan di atas saya uang ini ada apa namanya ini atau apa dia ada atas nama saya lupa namanya dia. Itu kami sudah komunikasi sudah. Oh itu. Tapi waktu itu waktu mau diperiksa itu Pak tanggal 25 apa Agustus ya Pak waktu itu Agustus terus dia minta tanggal 25 itu ya? Iya, yang minta Iwan Budi. Berapa lama Pak tentang waktunya? Nggak lama kok. Nggak lama ya? Nggak lama. Kami ketemu kemudian beberapa hari ya. Begitu ketemu komunikasi dia juga menjelaskan secara detail, kemudian
memberikan bukti soft copy-nya, kemudian janji kami minta waktu itu kapan mau bisa diminta keterangan secara formil kan. Nah, kemudian dia menyampaikan tanggal 25 itu ya, 25 Ya, tanggal 25 itu ya. ya, tanggal 25 Berarti permintaan Pak Iwan Budi ya? permintaan itu sendiri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.